Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Susanti Hasibuan. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 22B pada mata kuliah Desain dan Digital dan Media Baru, dosen pengampu Bayu Priyatna. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampling dan juga konvolusi. Penjelasan singkat tentang mengkonversikan sinyal analog ke sinyal digital, yaitu melalui proses PCM, yaitu Pulse Code Modulation. Perubahan sinyal tersebut melalui 3 proses, yaitu sampling, kuantitasi, dan pengkodean. Sampling adalah pencuplikan nilai angka suatu sinyal yang dilakukan secara periodik. Sedangkan konvolusi adalah salah satu cara matematis untuk mengkombinasikan data dan dua sinyal linear time invariant atau LTI untuk membentuk sinyal baru. Di sini terdapat gambar alur dari si PCM. Pertama, analog sinyal, kita milih analog sinyal yang mau disampling. Setelah disampling, menghasilkan PEM signal. Lalu setelah itu kita kuantisasi dengan menambahkan garis vertikal maupun horizontal dan didapatkanlah si kuantisasi signal tersebut. Lalu dilakukan pengkodean dengan mengubah sinyal-sinyal tersebut menjadi bilangan biner yang akan digitalisasi. Angka biner 1 dan 0. Di sini saya memiliki gelombang, sinus, dan frekuensi yang cukup tinggi. Lalu saya akan mencoba untuk mengambil sampelnya. Ketika kita melakukan pengambilan sampel, interval pengambilan sampel yaitu jarak antara masing-masing titik ke titik selanjutnya ditentukan sendiri oleh kita. Jadi kita bisa langsung menentukan mau berada di titik yang mana, lalu selanjutnya di titik yang mana, seperti itu. Lalu di sini kita lihat contohnya. Ada gelombang sinus yang saya ingin ambil sampelnya pada interval tertentu. Jadi saya mengambil sampelnya seperti ini, lalu saya akan mengkonstruksikan gelombang dari titik-titik yang sudah saya pilih. Dapat kita lihat, gelombang yang kita dapatkan hasilnya itu tidak sama seperti gelombang asli dari si sampel yang kita ambil ini. Nah, ini adalah masalah, dan masalah ini biasa disebut aliasing. Dan cara sederhana untuk menjelaskannya adalah jika saya mengambil sampel terlalu rendah, maka saya tidak dapat mewakili frekuensi tersebut secara akurat dan malah mendapatkan frekuensi yang lebih rendah. Seperti itu. Bagaimana caranya untuk kita menghindari aliasing ini? Dapat dilihat pada teorema Nyquist bahwa kecepatan pengambilan sampel itu harus 2 kali lipat dari frekuensi maksimum yang ingin Anda wakili tanpa aliasing. Tepatnya, jika laju pengambilan sampel Anda adalah 2B, maka semua frekuensi kurang dari B tidak akan diberi aliasing. Maka dari itu, mengapa saya menekankan bahwa untuk laju pengambilan sampel 2B, kita hanya harus menjaga frekuensi kurang dari B, yang artinya gelombang khusus ini kita harus ambil sampelnya dengan kecepatan lebih dari 2 kali setiap siklusnya, seperti gambar yang ada di layar ini. Bisa dilihat bahwa setiap titik itu diambil secara rata, sehingga agar mampu memberikan kita representasi yang adil dari sinyal aslinya. Ini saya akan melakukan konvolusi pada dua sinyal, yaitu sinyal F dan G. Maka bisa kita hitung dengan rumus H kali G dalam kurung T sama dengan sigma F ditambah K dikali G dalam kurung T dikurangi K.
Dapat diketahui bahwa tadi yang sudah saya sebutkan, F0 sama dengan 1, F1 sama dengan 3, F2 sama dengan 4, lalu untuk yang G-nya, G0 sama dengan negatif 2, G1 sama dengan 2, dan G2 sama dengan negatif 2. Mari kita hitung untuk H kali G0, sama dengan sigma F dalam kurung K dikali G dalam kurung 0 dikurangi K. F0 dikali G0 ditambah F1 dikali G negatif 1 ditambah F2 dikali G negatif 2. Maka F0 itu 1 seperti yang ada di rumus ini. Lalu G0 itu negatif 2. F1 itu 3. Lalu dikali G negatif 1, karena di sini tidak ada G negatif 1, maka anggap saja itu 0. Jadi 3 dikali 0. Begitupun dengan yang G negatif 2, yang dikalikan dengan F2, yaitu 4 dikali 0. Hasilnya adalah negatif 2. Lakukan hal yang sama juga untuk H kali G1 dan H kali G2. H kali G1 yaitu F0 dikali G1 ditambah F1 dikali G0 ditambah F2 dikali G1 dikali G negatif 1, sama dengan 1 dikali 2 ditambah 3 dikali negatif 2 ditambah 4 dikali 0. Hasilnya adalah negatif 4. Dan untuk yang H dikali G2 sama dengan F0 dikali G2 ditambah F1 dikali G1 ditambah F2 dan dikali G0 sama dengan 1 dikali negatif 2 ditambah 3 dikali 2 ditambah 4 dikali negatif 2. Hasilnya negatif 2 ditambah 6 ditambah negatif 8 dan muncullah hasil negatif 4. Kita dapatkanlah hasil sinyal baru dari konvolusi H kali G tersebut, yaitu H0 adalah negatif 2, lalu H1 itu negatif 4, dan H2 itu negatif 4 juga. Itulah sinyal baru hasil konvolusi hasil konvolusi F dan G. Mungkin cukup sekian penjelasan sampling dan konvolusi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.